Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Kita sampai pada bab yang ke-6, yaitu bab yang ke-6 dari Kitabut Thaharah, yaitu Abwabul Miyah, ya kalau enggak salah, Abwabul Miyah, bab tentang air, yaitu bab yang ke-6, judulnya Babu Hukmil Ma, bab hukumnya air, idza laqathu, apabila menjatuhinya an-najasatu, najis. Jadi kalau ada najis, sesuatu yang najis menjatuhi air, terus hukum air itu bagaimana? Bisa dipakai untuk berwudu apa tidak? Itu. Nah, ini diambil dalil di hadis nomor 22. An Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Qala Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi ini berkata, kila, dulu pernah ditanyakan. Ya, kila, dikatakan atau ditanyakan. Dulu, kata sahabat Abu Sa'id. Ada orang bertanya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatawadhdhu, apakah boleh berwudu min bi'ri Budo'ah, dari sumur Budo'ah. Dulu di sana ada sebuah sumur yang orang sana menamainya sumur Budo'ah. Wahia, dan dia yang namanya bi'run ini, sumur Budo'ah ini adalah bi'run, sebuah sumur yang yulqa, sering dilemparkan, dijatuhkan fiha, ke dalamnya, al-hiyadu, kain-kain yang bekas haid. Kalau sekarang ya softtek gitu. Ya, zaman zaman Nabi, para perempuan belum ada softtek seperti zaman sekarang. Mereka pakai kain selembar kain kecil gitu, yang dipakai ketika haid, supaya darah haidnya tidak kemana-mana. Itu kalau ibu-ibu zaman kuno mengalami itu, atau Bu Wahid mengalami apa enggak itu? Siapa lagi sih yang kuno-kuno mana? Ya, jadi kalau sekarang kan praktis, cari sejenis softtek gitu. Nah, di sana dilemparkan kain-kain haid, waluhumul kilab, dan bukan hanya itu, juga daging anjing, wanatnu, dan sesuatu yang busuk, yang bau. Jadi barang-barang busuk atau barang-barang yang bau. Kalau di sini diartikannya ya sesuatu yang najis gitu. Apa jawabnya ketika Nabi ditanya begitu? Faqala, maka beliau Rasulullah, maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumat, kita banyak berselawat kepada Nabi. Setiap disebut nama Nabi, kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lain Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu ada yang begitu. Ya biar aja, enggak apa-apa. Kalau kita enggak, sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah tetap kepada Rasul wasallam, dan keselamatan dari Allah tetap kepada Rasul. Apa jawab Rasul ketika ditanya, bolehkah orang berwudu dari sumur Budo'ah, yang ke dalam sumur itu sering dibuang kotoran-kotoran dan sebagainya tadi? Jawaban beliau begini, al-ma'u tahurun, air itu suci,
la yunajjisuhu, tidak menajiskan dia, syai'un, sesuatu apapun. Air itu hukumnya suci, dia tidak najis karena sesuatu. Ya, hadis ini rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun, ini hadis hasan. Wa qala Ahmad bin Hambal, dan telah berkata Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali ini, Imam Ahmad berkata hadisu bi'ri budo'ah, hadis tentang sumur budo'ah itu bukan hasan tapi sahihun, kata Imam Ahmad. Hadisnya sama. Imam Ahmad bilang ini sahih, Imam Tirmidzi bilang ini hasan. Tuh orang zaman dulu ulama begitu itu biasa berbeda pendapat. Memandang sebuah hadis yang sama, Imam Ahmad bilang ini hadis ini sahih, yang satu bilang hasan, padahal sahih dengan hasan tuh lebih tinggi sahih daripada hasan. Ini hadis yang pertama tentang hukum air yang kejatuhan najis. Hadis yang kedua nomor 23. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis maksudnya. Li Ahmada, kepunyaan Imam Ahmad, wa Abi Dawud, dan kepunyaan Abu Dawud. Innahu, sesungguhnya dia, sumur budo'ah tadi adalah yang sumur yang yustasqolaka, sesungguhnya kata hadis ini, yustasqolaka, diberi air, diberi minum untuk kamu, min bi'ri budo'ah, dari sumur budo'ah. Jadi kata hadis nomor 23 ini, apakah kamu mau atau pernah diberi air dari sumur budo'ah? Wahia, padahal dia, sumur budo'ah tadi adalah bi'run, sebuah sumur yang tutrahu, selalu dilemparkan fiha, ke dalamnya, mahayidu, kain-kain haid, mahayidun nisa, bekas-bekas haidnya para wanita, walahmul kilab, dan juga daging anjing, bangkai anjing itu loh, wa adirin nas, dan kotoran manusia juga dilemparkan ke situ. Wah, ini bayangan kita mengerikan nih air kayak gini ya. Faqala, maka menjawablah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu, tidak menajiskannya, tidak menajiskan air itu syai'un, sesuatu apapun. Sama dengan yang tadi di atas ini. Al-ma'u tahurun, bunyinya begitu kalau sini, kalau di bawah innal ma'a tahurun, beda sedikit tapi maksudnya sama. Di dalam hadis ini beliau mengatakan innal ma'a tahurun, kalau di atas al-ma'u tahurun, sama maknanya. La yunajjisuhu syai'un, sama di bawah juga begitu, la yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskan air sesuatu apapun. Jadi sudah ada dua hadis yang menerangkan bahwa air yang kejatuhan najis, dia tidak menjadi najis. Kemudian qala Abu Dawud, telah berkata lagi Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud berkata, Sami'tu Kutaibah, aku pernah mendengar Kutaibah bin Sa'id, Kutaibah bin Sa'id. Qala, dia berkata, Sa'altu Qayyima, aku pernah bertanya kepada Qayyim. Ya. Qayyim, bukan Qayyim nama orang ya. Sa'altu, aku pernah bertanya kepada aku pernah kata siapa yang namanya? Aku pernah bertanya tentang Qayyima bi'ri budo'ah, dalamnya sumur budo'ah, an uqmiha. Aku pernah bertanya kepada Qayyim, betul nama orang ya, bi'ri budo'ah, tentang sumur budo'ah, an uqmiha, dari kedalamannya. Qultu,
aku berkata begini, aksaru ma yakunu fihal ma, banyakkah apa yang ada dalam sumur itu air? Apakah air sumur Budoah itu banyak airnya? Qala Qayyim menjawab, kata si Qayyim ini dia menjawab, ilal anah, dalamnya setinggi paha, setinggi pusat, bawah pusat sedikit. Qultu, aku bertanya lagi kepada Qayyim, fa idza naqasa, maka kalau air itu kurang dari situ seberapa tingginya? Qala si Qayyim menjawab, ya, ketika yang pertama tanya dalamnya air Budoah itu setinggi apa? Jawabannya setinggi anah, setinggi pantat. Nah, gitu aja. Bukan pusar tapi pantat, ya. Terus kalau kebetulan dia kurang, dalamnya seberapa? Dunal aurah, di bawah aurat. Tingginya ya sepaha gitu. Dalamnya. Qala Abu Dawud berkata lagi Abu Dawud, qadartu, aku pun mengukur bi'ra Budoah, kedalaman sumur Budoah, biridai, dengan selendangku. Famadatuhu, lalu aku memanjangkannya alaiha, ke dalamnya, atasnya. Summa zara'tuhu, lalu aku mengukurnya dengan zirokku, dengan lenganku. Fa idza, maka ternyata ketika itu arduha, dalamnya, lebarnya maksudnya dalamnya, sittatu adru'in, 6 dhira. Dalamnya 6 dhira. 1 dhira itu segini. Ini dari apa namanya? Siku sampai ujung jari, ini 1 dhira. Dalamnya tuh ternyata 6 dhira. Kalau ini taruhlah setengah meter, berarti 3 meter. Ya, kemudian sa'altu, aku pun bertanya, wa sa'altu, dan aku pun pernah bertanya kepada alladzi, orang yang fatahali, telah membukakan kepadaku, untukku, babal bustan, pintu kebun, pintu taman atau kebun. Fa adkhalani ilaihi, lalu dia memasukkan aku ke dalam kebun itu. Lalu ternyata di kebun itu, kata Abu Dawud ini, ya, dia kemudian lalu dia memasukkan aku ke dalamnya, lalu dikatakan oleh Abu Dawud, hal huyira binauha amma kana alaihi, adakah dirubah bangunannya dari apa yang ada atasnya? Maka lalu dia menjawab, lah, enggak. Bangunan yang ada di dalam kebun ini ya seperti ini dari dulu, enggak ada dirubah. Wa ra'aita fiha ma'an, dan engkau melihat di dalamnya, dalam kebun itu ada air yang mutaghayyiral launi, berubah warnanya. Itu kata Abu Dawud begitu. Jadi ini hadis, ini sebenarnya bukan hadis, ya, omongannya Abu Dawud. Ya, omongannya Abu Dawud, sehingga tidak diberi nomor sendiri nih. Nah, enggak ada nomornya kan. Jadi ini penjelasan saja bahwa dulu pernah ada percakapan tentang dalamnya sumur Budoah. Kesimpulannya yang ditanya menjawab, ya kira-kira sepantat tingginya. Tapi kalau lagi surut, setinggi aurat atau di bawah aurat. Terus sepaha gitulah. Ternyata setelah aku ukur sendiri, panjang dalamnya tuh 6 dhira atau 3 meteran kira-kira begitu. Terus Nabi Abu Dawud bercerita lagi, dia pernah masuk ke sebuah taman, sebuah kebun, yang dalam kebun itu ada airnya, lalu air itu tadi kadang-kadang berubah warnanya. Nah, itu keterangan yang sampai di situ dulu berhenti. Kemudian disampaikan hadis berikutnya nomor 24. Wa an Abdullah bin Umar ibnil Khattab, dan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami itu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan beliau Rasulullah, yas'alu, bertanya, anil ma'i, tentang air, wa huwa, dan Umar yas'alu, bertanya, anil ma'i, tentang air, yang yakunu, air itu berada, bil falati, di padang yang luas, di padang pasir gitu, di padang yang luas, minal ard, dari bumi ini,
wa ma yanubuhu, dan apa yang mendatanginya secara bergiliran, yanubuhu bergantian mendatanginya, minas siba, dari binatang-binatang buas, wadawab, dan binatang-binatang melata lainnya. Aku dulu pernah mendengar Rasulullah SAW berkata tentang air yang, ketika aku bertanya tentang air yang berada di padang pasir, yang air itu sering didatangi binatang buas dan binatang-binatang lainnya untuk minum air tersebut. Bagaimana hukum air tersebut? Jawaban Nabi, faqala, maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis yang terkenal. Idza kanal ma'u kullataini, idza, apabila kana adalah al ma'u air itu, kullataini sebanyak 2 kullah, lam yahmilil khobas, dia tidak mengandung najis. Jadi kalau air itu banyaknya 2 kullah, maka air itu kejatuhan najis tidak menjadi najis. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kullah, kalau kejatuhan najis ya jadi najis. Nah, begitu ceritanya ya. Terus, ada keterangannya apa enggak, kita lihat sebentar. Tadi hadis nomor 24 ya. Dulu pernah diterangkan ya, saya agak lupa ukurannya itu. Masih ada yang ingat enggak ukurannya? 2 kullah, ini berbeda-beda soalnya ini. Ya, maksudnya itu kalau dipahami di orang-orang Jawa, 2 kullah ya 2 kolah. Kolah itu 1 bak mandi itu loh Pak. Ya, jadi kalau air itu banyaknya sebanyak seperti air dalam 2 bak mandi, ya kena najis nggak apa-apa. Kena kencing ke percikan kencing, nggak apa-apa, masih boleh dipakai untuk wudu. Gitu. Allahu a'lam ya. Hadis ini yang mengatakan air kalau 2 kullah banyaknya itu tidak mengandung najis, rawahul khamsah. Yang meriwayatkannya adalah Imam 5, yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Hadis yang ke-25 ya, masih bicara tentang hukumnya air. Wa fil lafzi Ibnu Majah, dan dalam suatu lafal hadisnya Imam Ibnu Majah, wa riwayatin, dan sebuah riwayat li Ahmad, kepunyaan Imam Ahmad, Nabi mengatakan idza kanal ma'u kullataini, apabila air itu banyaknya 2 kullah, lam yunajjisuhu syai'un, bukan lam yahmilil khabath, tidak mengandung kotoran atau najis, tapi dalam hadis lain bunyinya lebih tegas. Idza kanal ma'u kullataini, apabila air itu jumlahnya ada 2 kullah, lam yunajjishu, tidak akan menajiskannya, syai'un, sesuatu apapun. Tidak najis ya, kejatuhan najis tidak apa-apa. Yang ke-26, hadis nomor 26, wa Nabi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, Nabi bersabda begini, la yabulanna, janganlah benar-benar kencing, ahadukum, seseorang di antara kalian, fil ma'id daimi, di dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir, alladzi, yang tergenang maksudnya alladzi, air yang la yajri, tidak mengalir. Tsumma, kemudian yaktasilu, dia pun mandi fihi, di dalam air itu. Janganlah seseorang di antara kalian kencing dalam air yang tidak mengalir atau air yang tergenang, kemudian dia mandi pula di dalamnya. Jadi mandi tidak boleh di air yang tergenang, kemudian kencing juga tidak boleh. Hadis ini rawahu rawahul jamaah, yang meriwayatkan adalah jamaah ahli hadis. Jamaah itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Saya ulangi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ada 7 ahli hadis. Wahada, dan hadis ini lafzul Bukhari, adalah lafal hadisnya Imam Bukhari. Jadi hadis ini sahih ya. Kemudian wa lafzul Tirmidzi, sedangkan lafal hadisnya Imam Tirmidzi bunyinya la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri tsumma yaghtasilu fihi,
dalam riwayat Tirmidzi tidak begitu, tapi bunyinya begini. La yabulanna, janganlah sekali-kali kencing ahadukum, seseorang di antara kalian, fil ma'id daimi, di dalam air yang tergenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa, kemudian bukan yahtasilu fi, tapi summa yatawaddau minhu, kemudian dia berwudu dari air itu. Ya, jadi mandi dan berwudu dari air yang tergenang itu yang dikencingi tak boleh. Ya, ini. Ya, kemudian berikutnya wa lafdzul bakin, sedangkan lafal hadis dari hadis yang tersisa, dari yang selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, bunyinya sama. Tsumma yahtasilu minhu. Nah, terus di sini dikatakan bahwa perkataan Nabi yang menyatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, air itu hukumnya suci, tidak bisa menajiskannya sesuatu apapun, diterangkan oleh ulama yang bernama Ibnul Mundir. Qala Imam Ibnul Mundir, ya, zaman enggak kenal Ibnul Mundir ini. Kalau pembaca hadis tahu. Imam Ibnul Mundir yang menyusun kitab yang terkenal itu. Apa namanya? At-Tarhib wa Tarhib. Imam Al-Mundiri ya. Imam Ibnu Mundir mengatakan ajma'al ulama sudah ijma, sudah sepakat ala kepada annal ma'al qalil, bahwa air yang sedikit, wal katsir, dan air yang banyak, idza waqa'at, apabila jatuh, fihi, ke dalamnya, najasatun, suatu najis, fa ghayyarat lahu, lalu berubahlah air itu karena najis tadi, berubah tokman, rasanya, au launan, atau warnanya, au rihan, atau baunya, fa huwa najisun, maka air itu menjadi najis. Jadi air itu hukumnya asalnya suci, dia tidak bisa berubah menjadi najis, kecuali kalau kemasukan najis, lalu karena najis itu tadi yang masuk dalam air tadi banyak sehingga merubah warnanya, atau merubah baunya, atau merubah rasanya. Nah, itu baru itu menjadi tidak najis. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi kalau dikencingi orang banyak semejit gini ya sudah. Berubah warnanya, yang semula jernih jadi warna kencing. Nah, ya gitu. Ya, jadi dan ini diterangkan juga oleh Imam As-Syaukani, ya, qala Syarih, telah berkata Imam As-Syaukani, wal hadis, dan hadis tersebut di atas ya dulu menunjukkan annal ma'a, bahwa air ya la yunajisuhu, tidak menajiskan dia, layatana jusu, tidak menjadi najis, biwuku'i syai'in fihi, dengan jatuhnya sesuatu di dalamnya, sawaun, sama saja, karena qalilan, adakah apakah yang jatuh tadi sedikit, au katsiran, atau banyak, sama saja, walau taghayyarat, dan walaupun berubah, au sofuhu, sifat air itu, au ba'duha, atau sebagiannya. Ya, itu menurut ulama yang namanya As-Syaukani ini, dia bilang tidak apa-apa air itu kemasukan najis sedikit ataupun banyak, ya. Dan kalau berubah sifatnya, sebagai sifat airnya tadi, baunya, rasanya, warnanya, itu baru menjadi najis. Lakinnahu, akan tetapi, qomal ijma, telah tegak ijma ulama ala kepada annal ma'a, bahwasanya air idza taghayyara ahadu awsafihi, apabila telah berubah salah satu dari sifat-sifat air, bin najasati, karena najis, kharaja anit tahuriyati, keluarlah air tersebut dari kesuciannya. Fala yanjusul ma'u, maka tidaklah najis air itu, bima, dengan sebab laqahu, menjatuhi air tadi najis, walau kana qalilan, walaupun hanya sedikit, idza taghayyara, apabila air itu berubah. Jadi walaupun kemasukan najis cuma sedikit, tapi kalau kemudian berubah karena kemasukan sesuatu najis, ya menjadi tidak suci lagi. Ya, ini kesimpulan dari para ulama. Terus sampai di bawah ini sama penjelasannya, Pak. Nah, lalu ada
Hadis apa nih? Saya kasih warna beda ini. Oh, ini di sela-sela Nabi berbicara tentang tata cara hukum air. Imam siapa ini ya? Imam Asy-Syaukani menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi begini. La yadribanna ahadukum imra'atahu. Janganlah sekali-kali memukul ahadukum seseorang di antara kalian para laki-laki atau para suami. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian para suami memukul imra'atahu istrinya. Kemudian dorobal amati seperti memukulnya budak wanita. Tsumma yudaji'uha, kemudian malam harinya dia menjimainya, mengumpulinya. Jangan, kamu jadi suami jangan pernah memukul istri. Apalagi siang harinya kamu pukuli, malamnya kamu tidurin. Suami cap apa ini? Suami model apa kayak begini nih? Jangan, ini Nabi melarang dengan larangan yang keras. Ya enggak boleh. Kemudian apalagi ini? Ini sudah enggak perlu disampaikan karena tidak berhubungan dengan hadis tersebut di atas. Nah, sekarang yang ketujuh, hampir selesai ini. Bab yang ketujuh, bab as'aril bahaim, bab tentang as'ari, air liur, al-bahami, binatang-binatang ternak. Air liur binatang ternak itu kalau jatuh ke dalam air, airnya berubah jadi najis apa enggak? Ini dibahas dalam ilmu fikih, dalam kitab-kitab hadis, yaitu pada bab yang ketujuh, bab air liur binatang. Hadis nomor 27 berbunyi, hadisu Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Umar, fil kullataini, tentang dua kulah, air yang berjumlah dua kulah, ya dulu menunjukkan ala kepada najasatiha, najisnya air itu, wa illa, dan jika tidak, ya yakunu tahdidu bil kullataini, jadilah kehati-hatian dengan jumlah dua kulah. Fi jawabis soal, mengenai jawaban pertanyaan, an wurudiha alal ma'i abasan, tentang datangnya najis kepada air yang merupakan sesuatu yang tak berguna. Jadi air dijatuhin najis, terus pembahasan tentang hukumnya ini, kalau itu lebih dari dua kulah, itu pembahasannya enggak, itu sia-sia, enggak ada gunanya. Tapi kalau airnya kurang dari dua kulah, nah itu baru bermanfaat membahas air yang kejatuhan najis sementara jumlahnya kurang dari dua kulah. Artinya airnya cuma sedikit. Nah, kemudian pada hadis nomor 28, karena ini bicara tentang judul bab tentang air binatang ternak atau air liur binatang, ada hadis nomor 28 an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Idza walahal kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu tsummal yaghsilhu sab'a marratin. Idza, apabila walaho, telah menjilat, al kalbu, seekor anjing, fi, pada, ina'i, wadah air, ahadikum, milik seseorang di antara kalian, falyurikhu, maka hendaknya wadah air itu tadi digosok, dicuci, digosok. Airnya dibuang, kemudian tempat wadah airnya digosok, dicuci, ya, digosok, kemudian kemudian liyaghsilhu, hendaknya dia mencuci wadah tadi sab'a marratin, sebanyak 7 kali cucian. Nah, jadi kalau sampean punya ember bulat itu, dimasukkan itu ada piring kotor, gelas kotor, sendok kotor, ya, taruh di dapur atau di belakang, ya, tempat cuci piring misalnya, tempat cuci piringnya di bawah gitu. Tiba-tiba anjing tetangga datang minum air di wadah sampean tadi,
itu buang airnya, gosok, cuci sampai 7 kali. Kemudian baru setelah itu bersih, diisi air lagi, baru kamu pakai untuk cuci piring. Nah, kalau sekarang kan ada disinfektan, ada sunlight, ada macam-macam sabun ya yang berisi pembasmi kuman itu. Nah, sudah pakai itu saja. Tapi wadahnya dicuci sampai 7 kali. Ini menunjukkan air liur anjing itu najis. Nah, kalau air liur kucing, air liur ayam ada air liurnya enggak? Enggak pernah lihat aku. Ada air liurnya apa enggak ya? Tapi kadang-kadang ayam kalau lagi sakit keluar juga air liurnya dari paruhnya itu, ya. Itu hukumnya najis kalau anjing. Tapi kalau kambing, sapi itu enggak ada keterangan bahwa itu najis, ya. Rawahu yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Kemudian ini penjelasannya sudah saya sampaikan yang barusan tadi ini, ya, enggak usah dibaca ini, langsung menuju ke bab yang ke-8. Bab yang ke-8 babu su'ril hirri, bab tentang air liur kucing. Nah, baru aja kita bicara kucing. Nah, bab air liur kucing. Air liur kucing itu pun dibahas Pak dalam ilmu agama Islam ini, ilmu fikih atau hukum Islam ini. Di hadis nomor 29 dari kitab Mukhtasar Nailul Autar ini dikatakan an Qabsata binti Ka'ab bin Malik, dari Qabsah anak perempuannya Ka'ab bin Malik. Wakana dan adalah Qabsah ini tahta ibni Abi Qatadah, istrinya Ibnu Abi Qatadah. Anak Aba Qatadah, bahwa Abu Qatadah, ya, dakhala pernah masuk alaiha ke rumahnya. Fasakabat lahu wadu'an, ya, lalu dia sakaba itu kalau di kamus di sini diartikan menuangkan, ya. Fasakabat lalu menuangkanlah si Qabsah tadi anak perempuannya Ka'ab bin Malik, menuangkan lahu untuk Abu Qatadah wadu'an air wudu. Fajaat lalu datanglah hirrotun seekor kucing. Tasrobu minhu, kucing itu minum dari air tadi. Fa'azho lalu menuangkanlah laha untuknya al-ina'a bejana tadi. Maksudnya fa'azho lalu si Abu Qatadah menuangkan laha untuk kucing tadi al-ina'a air dari dalam wadah tadi. Hatta syaribat, sampai kucing itu minum minhu dari wadah tersebut. Ketika terjadi peristiwa ini, qalat Qabsah, berkatalah Qabsah. Qabsah ini tadi loh, anak perempuannya Ka'ab bin Malik. Rupanya mereka bersaudara, ya, masih mahramnya. Qalat Qabsah, melihat peristiwa yang dilakukan oleh Abu Qatadah tadi, Qabsah berkata, "Fara'ani anduru, maka engkau memperlihatkan kepadaku, aku melihat." Ya, faqala, lalu Abu Qatadah berkata, "Atajabina, apakah kamu heran? Ya ibnata akhi, wahai anak perempuan saudaraku." Oh, rupanya si Qabsah ini keponakannya Abu Qatadah. "Apa kamu heran dengan perbuatanku ini? Menuangkan air wudu yang kupakai untuk wudu kepada kucing, dijilatin. Kamu heran?" Faqalat, lalu si perempuan tadi Qabsah menjawab, "Na'am, iya. Apa enggak najis nanti airnya?" Faqala, lalu Abu Qatadah berkata, "Inna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, innaha, sesungguhnya dia itu maksudnya kucing, inna hirrotan, sesungguhnya seekor kucing itu laisat binajasin, bukan binatang yang najis. Innaha, sesungguhnya dia kucing itu adalah minat tawafin, termasuk binatang yang selalu berkeliling alaikum kepada kalian, wat tawafat. Kalau kucing laki-laki tawafin, kalau kucing perempuan tawafat. Jadi kucing adalah binatang yang selalu mengelilingi tempat tinggal kamu, rumah kamu.
Enggak apa-apa minum air yang kamu pakai untuk wudhu, enggak menjadi najis suatu air karena dijilat kucing. Tapi kalau yang jilat anjing, sampean bukan disuruh membuang air itu karena najis, tapi suruh mencuci wadahnya dengan 7 kali cucian. Nah, kalau yang dijilat baju sampean atau kaki sampean dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, debu. Digosok pakai debu, baru digebyur lagi, siram lagi. Tapi kalau wadah nggak ada keterangan pakai debu, 7 kali jadi cucian itu sudah cukup, udah bisa menghilangkan najis. Hadis yang terakhir kayaknya ya nomor 30. Wa ana Aisyah dan dari Aisyah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwa Nabi kana adalah yusghi, beliau sering menuangkan ilal hirroti kepada seekor kucing al-ina'a, wadah yang berisi air wudu, hatta sampai tasroba, minumlah kucing tadi. Tsumma kemudian yatawaddau, Nabi berwudu bifadliha dengan sisanya, sisa air yang dipakai untuk minum kucing. Nabi pernah berwudu dengan air yang habis, yang bekas diminum kucing. Ini keterangan dari Aisyah. Hadis ini rawahu, yang meriwayatkannya adalah Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni. Jadi hadis ini semuanya menunjukkan kepada bahwa binatang buas, kucingnya termasuk binatang buas. Nah, dia makan tikus ya, dia bertaring. Nah, itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Anjing itu juga binatang buas, dia bisa juga makan ayam, makanan juga bisa dia. Tapi kalau kucing itu tidak najis, kalau anjing itu najis. Kalau babi, lebih najis lagi. Ya. Nah, terus apa nama tadi? Ada lagi sebuah hadis apa yang tadi? Fakila, lalu dikatakan, nah, innal kilab, sesungguhnya anjing-anjing itu, wasiba dan binatang-binatang buas itu, taridu alaiha, selalu datang ke air itu, wahai Rasulullah. Itu air yang ada di kebun itu, didatangi anjing, datangi binatang buas. Mereka minum air itu, ya Rasulullah, apa kita boleh pakai air itu untuk berwudu? Faqala, maka Nabi menjawab, laha ma'akhodat, untuk binatang-binatang tadi, ma'akhodat, apa yang dia ambil, fi butuniha, ke dalam perutnya. Walana, dan untuk kita, mabakia, apa yang tersisa, air yang tersisa, sarabun wa tahurun, itu air yang boleh diminum dan itu air yang suci yang boleh dipakai berwudu. Wah, itu Nabi bilang gitu. Kalau ada air sumur, ya Rasulullah, di kebun diminum oleh binatang-binatang buas, ya, kemudian juga diminum oleh anjing, apa boleh kita wudu pakai air yang seperti itu, ya Rasulullah? Ulama mengatakan selagi airnya lebih dari 2 kulah, dihubungkan dengan hadis 2 kulah tadi. Untuk anjing, untuk binatang-binatang tadi, apa yang dia ambil ke dalam perutnya, ya biar aja dia minum. Dia perlu air itu kok, dia minum, biar aja. Dan untuk kita yang sisanya boleh kita minum, boleh kita pakai untuk berwudu. Oh, itu Pak. Inilah hadis-hadis tentang masalah najisnya air liur binatang. Nanti akan sampai pada bab yang kedua, yaitu abwabu tadhirin najasati wa dzikri ma nussa alaihi minha. Bab tentang kesucian najis-najis, sucinya, cara membersihkan najis, cara mensucikan najis, wa dzikri ma nussa alaihi minha, dan sebutan atau keterangan tentang nas yang ada atasnya, minha, dari air atau najis tersebut tadi. Yang pertama nanti adalah bab iktibaril adadi fil wuluh, bab jumlah bilangan di dalam membersihkan najis karena dijilat anjing. Jadi najis ini bab berikutnya tentang membersihkan najis. Kalau najis tadi berasal dari anjing, air liur anjing, caranya menghitung, caranya mencuci bagaimana? Itu berulang-ulang, berbilang, bukan 1 kali 2 kali, tapi berbilang. Berapa bilangannya nanti akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum.
Ini hadis yang saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian tentang berwudu. Nanti kita akan sampai saya sela-sela tentang sholat. Hadis tentang sholat yang mungkin ada di antara Bapak-Ibu sekalian yang belum tahu. Larangan juga tentang masjid. Masjid itu boleh untuk apa, tidak boleh untuk apa. Kan belum sampaikan kan? Nah, masjid dipakai bolehnya untuk apa saja, tidak boleh dipakai untuk apa saja. Itu semuanya ada hadisnya. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita untuk tetap menuntut ilmu, memberi kesehatan dan kekuatan serta keikhlasan untuk mengamalkannya, memberi pada kita semua kemudahan dalam segala urusan kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.